Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya dan perkenannya semata, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengkaruniakan kepada kita keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, sehingga kita tetap bisa beraktivitas dan bercengkrama bersama orang-orang kita, orang-orang terkasih ya dalam keluarga kita. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita berkumpul untuk acara sosialisasi pengisian SKP tahun 2022. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, tahun 2022 itu sudah hampir berakhir, kenapa kok kita membuat sosialisasi kembali pada akhir tahun ini? Nah, karena ada beberapa hal yang baru, yang ada perkembangan-perkembangan terakhir yang perlu kami informasikan. Baik, Ibu Mufidatul, ada yang ingin disampaikan? Oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada siang hari ini sudah hadir bersama kita Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Ahmad Syaroni. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, terlebih dahulu kita ikuti arahan dari Bapak Ahmad Syaroni. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera. Selamat siang. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah hari ini kita bisa bersemuka secara daring terkait sosialisasi sasaran kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Menpan RB nomor 6 tahun 2022 bahwa sasaran kinerja pegawai SKP ini ada penataan perbaikan ulang, penyempurnaan dari tahun sebelumnya yang tahun 2021 yang sempat isiannya itu berbeda antara semester pertama dan yang kedua, dan ini sekarang juga ada perbaikan lagi terkait isian-isian penilaian oleh atasan. Dalam hal ini ada sedikit perubahan dengan narasi, jadi dengan perilaku kinerja yang terdiri dari 7 aspek yang nanti ini akan disiapkan oleh Dinas Pendidikan, dan Bapak Ibu di akhir tahun ini nanti diharapkan Bapak Ibu sudah mengawali untuk pengisian ini, sehingga nanti di awal tahun 2023 kita sudah bisa mencetak hasilnya. Jadi terkait dengan hasil kerja apa yang sudah Bapak Ibu sasaran strategis yang dijadikan indikator di dalam kinerja di unit kerja, rencana tahunan, dan diharapkan dari tahap-tahap ini, baik tahap 1, tahap 2, ekspektasi hasil kerja, dan seterusnya, dan diharapkan hasil kerja, perilaku kerja, itu sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan, termasuk
tahapan-tahapan dalam menyusun strategi pencapaian hasil kerja itu, di mana dalam strategi pencapaian hasil kerja itu pada SKP ini ada strategi pencapaian hasil yang berupa outcome, output, atau layanan. Jadi hal-hal yang terkait dengan ini yang mungkin ada perubahan, dan salah satunya yang menjadikan agak ribet ini adalah penilaian yang menggunakan narasi. Sementara kita juga siapkan ini secara manual, tapi mohon waktu beberapa minggu ke depan, kalau ini ada perbaikan lagi, kita akan siapkan biar narasinya itu menuju ke otomatis. Saya kira itu nanti sudah bergabung di sini di tim IT Mas Imas, Mas Habib, dan mungkin ada beberapa pengawas nanti akan menambahkan. Jadi Bapak Ibu silakan dilihat di aplikasinya di dalam di dalam SKP 2000 ini Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan atau mengawali isian-isian itu dengan strategi perencanaan dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo Mas Imas sudah gabung. Pak Habib, Mas Imas sudah gabung ya? Belum? Belum ya? Ya, monggo secara teknis dilanjutkan. Mas Habib, mungkin nanti akan ditambahkan Pak Haji dari pengawas. Sementara itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, saya langsung. Monggo, silakan Pak Habib. Sudah dipersilakan oleh Pak Ahmad Syaroni tadi. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Kepala Bidang GTK Pak Ahmad Syaroni, Bapak Ibu pengawas SD, SMP, Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga teman-teman operator, Bapak Ibu guru. Mungkin sudah lama banyak yang tanya kapan mulai SKP-nya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa memang SKP tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mohon izin untuk share materi. Baik Bapak Ibu, mohon izin. SKP tahun 2022 insya Allah hampir sama nanti Bapak Ibu langkahnya. Ya, ini nanti Bapak Ibu masuk loginya masing-masing. Perlu kami sampaikan di sini untuk SKP ini memang berantai. Jadi nanti Bapak Ibu guru baru bisa nyeting SKP-nya setelah Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa membuat setting SKP setelah Bapak Ibu pengawas membuat settingan. Kenapa ini ada yang hal baru, ada istilahnya rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Oke, saya lanjut. Ya, pembuatan target sama seperti langkah-langkah biasanya, Bapak Ibu bisa masuk di SKP, kemudian ada menu target ya.
kemudian input target. Nanti kalau sudah muncul tahun 2022, Bapak Ibu bisa melaksanakan atau memilih rencana yang mau ditarget di tahun ini. Kalau kemarin PKG kan kita dahului ya, PKG berarti PKG sudah bisa diupload, bisa dimasukkan di SKP ini. Monggo yang sudah selesai, cetak, tanda tangan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Senior, juga Bapak Ibu Guru yang dinilai. Nah ini Bapak Ibu, salah satu ini saya tampilkan model SKP yang saat ini. Ya ada kolom rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, kemudian rencana hasil kerja Bapak Ibu, kemudian ada aspek ya. Setelah Bapak Ibu setting target di sini, setelah dipilih sesuai komponennya, kemudian Bapak Ibu klik permanen. Nah, nanti langkah berikutnya adalah mengisi lampiran SKP. Setelah diklik permanen, nanti muncul. Nah, bukti berkas diisi sesuai yang Bapak Ibu target. Kalau memang PKG ya bukti PKG-nya, kalau memang terkait dengan pengembangan ke profesi yang berkelanjutan PKB Bapak Ibu, ya monggo diisi dengan bukti berkas sesuai yang Bapak Ibu target. Kemudian ada lampiran SKP, ini lampiran SKP monggo diisi. Narasi nanti terkait dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, terkait dengan target yang sudah dipilih. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah diisi, nah ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang, ada tambahan ekspektasi ini. Ada tombol warna kuning, ini masuk di perilaku kerja. Jadi ini sudah masuk ke perilaku kerja. Jadi SKP-nya yang tadi yang di awal, selesai klik permanen, Bapak Ibu bisa upload dokumen, berkas penunjangnya, berkas pendukungnya, kemudian juga mengisi lampiran SKP. Narasi di situ nanti. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa masuk di perilaku kerja. Ini yang terbaru ini, ekspektasi ini ya. Mungkin sebelumnya dulu ada orientasi pelayanan, integritas, ya, komitmen, disiplin. Nah, ini yang di tahun ini ada tambahan menjadi 7. Ada indikator orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, ada loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah ini nanti Bapak Ibu insya Allah yang ini oleh tim kami, Dinas Pendidikan, insya Allah nanti tinggal pilih sesuai apa di bawah. Nah, hasil dari penilaian atasan ini, perilaku kerja ini, nantinya otomatis secara sistem akan muncul hasilnya. Ini yang contoh yang sudah jadi. Bapak Ibu saya izin, ini saya coba praktek langsung di dalam aplikasinya. Bisa terlihat. Mohon izin. Mohon izin Bapak Ibu, saya secara sistem, saya contohkan, mohon izin, salah satu kepala sekolah ini, mohon izin Pak Dangun, SMP Negeri 38. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa memilih kalau mungkin ada teman-teman CPNS, ya, CPNS atau PNS baru yang kemarin belum membuat target, bisa memasukkan S1-nya, berarti memilih S1-nya. Tinggal Anda klik ambil. Ya. Mungkin ada yang tambah
S2 PNS setelah selesai melaksanakan pendidikan S2 dapat ijazah, monggo bisa ditargetkan di tahun ini kalau memang belum pernah ditargetkan di tahun sebelumnya, tinggal klik ambil. Ini langkahnya sama. Kemudian untuk teman-teman guru, ini saya contohkan sudah diambil di atas, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang terbaru Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ngisi secara manual, ya, ngisi secara entry biasa, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Ya, ini melihat dari tadi yang disampaikan dari kepala sekolah, melihat dari pengawas, guru melihat dari kepala sekolahnya. Ini diketik, misal kegiatan dokumen program kerja sekolah dalam pengelolaan SNP, Standar Nasional Pendidikan. Tulis di sini. Ini hanya semisal aja. Nah. Oke. Kemudian rencanakan bla bla. Isinya ini saya lanjut. Mohon maaf. Ya. Di target ini ada yang harus diisi, presentasinya berapa, 100%, kemudian pelaksanaannya berapa bulan. Karena tahun ini SKP sudah full 1 tahun, maka monggo diisi 12 bulan. Nah, ini yang dari lejinya Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun guru nanti semisal ini. Mau menambah terkait PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, melaksanakan pengembangan diri, mengikuti diklat, monggo. Berapa jam? Tinggal klik, ambil. Ya, misalkan ini saya ambil, kode 24, iya. Maka secara sistem sudah masuk di atas, mengikuti kegiatan diklat fungsional ini. Nah, ini rencana hasil kerjanya apa? Nanti Bapak Ibu bisa tulis di sini. Selesai membuat target yang dari bawah ini, yang dari 4 indikator ya. Pendidikan, pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu, PKB, dan penunjang tugas tertentu, selesai, baru Bapak Ibu klik permanen. Oke. Kalau sudah klik permanen, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, di menu ini sudah muncul bukti berkas, ini untuk mengupload dokumen pendukung yang sudah dipilih target tadi. Misal merencanakan pembelajaran terkait PKG, maka yang dimasukkan adalah bukti berkas dari PKG tersebut. Misal mengikuti pendidikan sampai S1 atau S2, berarti ijazah, izin belajarnya, pendidikan ijazahnya juga disiapkan. Ini dimasuk di bukti berkas. Di bawahnya ada lampiran SKP. Ini yang dengan Bapak Ibu tadi saya kasih gambaran. Nah, ini dukungan sumber daya, ini monggo. Ditulis di sini skema tanggung jawabannya juga. Nah, ini manual. Selesai, baru masuk di penilai atasan. Kalau kepala sekolah berarti pengawas, guru nanti masuk di kepala sekolah. Ini saya tampilkan aja, mohon izin Pak Aji, karena kebetulan Pak Aji. Atasan langsung dari Pak Dangun. Saya mohon izin Pak Aji untuk paparannya. Jadi indikatornya sudah disiapkan oleh sistem, tinggal nanti Bapak Ibu menilai. Misal dokumen yang diupload, kemudian sesuai penilaian dari pimpinan, maksimal dalam pelayanan mungkin, monggo dipilih. Indikator berkonsentrasi pelayanan untuk hidupnya ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Monggo memberikan jalan keluar terbaik, bersikap ramah dan cekatan. Nah, ini tinggal milih. Bapak Ibu tinggal milih nanti. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Pengawas, penilaian ekspektasi ini bisa milih. Jarang melakukan evaluasi, ada gimana, monggo. Ya, ini tinggal milih. Sampai habis. Selesai, secara sistem nanti akan muncul. Ini masuk di perilaku kerja. Di penilaian,
Nah, ini yang sudah. Saya ulangi langkah-langkahnya untuk yang ekspektasi. Masuk di bawahnya SKP ada perilaku kerja, ada penilaian, dan ada tombol warna kuning, ekspektasi pimpinan. Ini yang dengan dilakukan. Slide-nya agak ganti, Pak Habib. Ya, Slide-nya mohon nggak izin. jalan, Mas Habib. Ya, Bunda. Nah, Ye. slide-nya. Oke, saya lanjut. Mohon izin Pak Aji. Saya ulangi. Jadi Bapak Ibu setelah mengupload dokumen berkasnya, juga mengisi lampiran SKP-nya, maka langkah selanjutnya adalah akan dinilai oleh pimpinan atasan langsung. Kalau kepala sekolah, maka yang menilai adalah pengawas, Bapak Ibu pengawas. Untuk gurunya, Bapak Ibu guru yang PNS atau JP, nanti yang menilai adalah kepala sekolahnya. Masuk di perilaku kerja. Perilaku kerja ada submenu penilaian. Nah ini. Kemudian ini sudah ada namanya Pak Dangun, Kepala Sekolah SMP Negeri 38. Mohon izin Pak Aji ya. Ini ada ekspektasi pimpinan, tombol kuning. Nah ini Pak Aji tinggal menilai. Oh maksimal. Oh ramah. Ya. Melakukan perbaikan tiada henti. Oke. Akuntabel, bagaimana penilaiannya? Monggo. Ini ada 7 indikator yang muncul. Selesai penilaian, sudah. Nah, kemudian ini Bapak Ibu. Nah, nanti secara sistem, mohon izin, secara sistem ini nanti ada umpan baiknya. Ini belum saya nilai semua ini ya. Ini nanti insya Allah Bapak Ibu, umpan baiknya ini nanti secara sistem muncul. Setelah dinilai, baru akan muncul baik atau bagaimana, dan nanti bisa ditambahi kata-kata, mungkin ada yang perlu disampaikan di sini, monggo. Di umpan balik, kolom umpan balik. Untuk saat ini memang kami belum membuka, tetapi Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, juga Bapak Ibu teman-teman guru sudah punya gambaran. Insya Allah dalam dekat ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang, kami masih dalam penyempurnaan. Harapan kami memang nanti Bapak Ibu tinggal milih ya. Ini kan masih dalam proses penyempurnaan, insya Allah dalam beberapa hari ini akan kita launching, sudah bisa dikerjakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf, mungkin dalam paparan kami ada yang kurang paham. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi setelah sistem kami sudah fit dan sudah siap untuk dikerjakan. Memang ini masih kami sampaikan yang bisa dibuka dari loginya Bapak Pengawas Pak Aji, juga dari Kepala Sekolah Pak Dangun. Yang lain masih kami tutup, kami mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Dedi. Monggo Pak Dedi, mohon izin. Oke, baik. Terima kasih Mas Habib atas uraiannya. Ini kebetulan yang disampaikan Mas Habib tadi yang bersifat uraian teknis ya, gitu. Mas Habib bisa dijelaskan nggak ini apakah dari pihak pengawas juga memberikan menjadi narasumber juga pada siang hari ini? Ada Pak Aji, Pak, monggo. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung ke Pak Aji ya. Monggo silakan Pak Aji. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, saya hanya menambahkan saja itu sudah disampaikan oleh Mas Habib terkait dengan aplikasi untuk SKP yang khususnya berdasarkan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 itu. Yang intinya Bapak Ibu baru bisa membuat target apabila pimpinan ASN itu sudah membuat target terlebih dahulu. Misalnya guru, berarti yang membuat target terlebih dahulu harus kepala sekolah, sehingga nanti
indikator kinerja kepala sekolah itu akan muncul pada kolom bagian samping kiri ya. Terus kemudian samping kanannya adalah target indikator hasil kinerja dari ASN atau PNS yang ada itu. Terus kemudian yang perlu Bapak Ibu pahami di dalam skor itu tadi yang disampaikan oleh Mas Habib, mohon di-share screen-kan, mohon bantuan Mas Habib. Yang tadi ada kolom-kolom itu Mas Habib yang 12 itu angka itu tadi ditampilkan Mas Habib untuk aja. Untuk biar teman-teman tahu. Dari loginya Pak Dangun, Ya. Pak Ye. Nggih. Pak Dangun ya. Ya, Pak enggak Dangun, apa-apa. kepala Ya. sekolah, nggih. Ya, Oke. nggih. Nah, Sudah Pak. Saya batalkan dulu Pak ini Pak. Mohon izin. ya. Saya batalkan dulu ini. Sambil menunggu Bapak Ibu ya. Jadi intinya kalau bisa menarget, kalau pimpinan atasan dari ASN atau PNS itu sudah membuat target terlebih dahulu, membuat atau mengisikan indikator kinerjanya. Ya itu yang paling utama. Kalau pengawas siapa? Ya berarti atasan pengawas ya di kepala dinas itu di sana. Terus kemudian kalau kepala sekolah siapa? Sebenarnya kepala sekolah itu penilainya aja, delegasi penilaiannya itu adalah pengawas penilainya, tapi indikator yang dipakai adalah tetap dinas pendidikan, itu yang dipakai. Itu untuk membuat indikator kinerjanya. Kemudian Bapak Ibu sambil menunggu ya share screen-nya dari Mas Habib, di kolom-kolom itu nanti kan Bapak Ibu menarget ada berapa laporan, misalnya membuat perencanaan pengawas sekolah misalnya, atau kepala sekolah membuat rencana program ya, itu program sekolah RPS misalnya, itu berapa targetnya, ada satu laporan, satu bendel, itu kan ada target di situ. Nah, itu nanti juga ada skor Bapak Ibu. Jadi ada penilaian skor nanti bagus, baik, itu muncul nanti itu kedepannya semacam ini. Ini masih belum ya, sudah hampir 80% tapi belum dimunculkan macamnya ini di sini. Yang mohon izin Pak Aji, yang dari login jenengan apa yang dari login itu loginnya Pak Dangun ya, Pak Dangun ya, itu yang skor tadi ya. Nah, yang ini? Iya Pak ya. Ya, ini betul. Bapak Ibu, di poin rencana hasil kinerja atasan, ini nanti ke depannya kalau kepala sekolah itu sudah membuat terlebih dahulu, otomatis nanti insya Allah ngeling otomatis di situ yang mau dipilih, ada unsur pilihan, nanti tinggal milih. Oh, kepala sekolah SMP 38 itu program kerjanya apa, dikliknya di situ. Oh, rencana berarti nanti gurunya harus menyesuaikan rencana kerja, hasil kerja guru ya berupa rencana. Ini nanti rencana pembuatan RPP itu juga seperti itu nanti. Nah, ini sudah ada ini termasuk ini. Nah, begitu juga kalau dia melaksanakan kegiatan apa juga harus match, ini juga sama. Tinggal pilihan kan itu nanti. Nah, kemudian di sebelah kanan ini Bapak Ibu, ini kan ada laporan. Nah, satu laporan. Nah, ini kanan ini. Di sebelah kanan satu laporan. Berarti nanti ya bukti fisiknya harus ada satu laporan yang diupload. Itu juga. Yang kedua, persentase ini bisa diskor tidak harus 100%. Nah, bisa diskor 90%, 80%. Kalau pimpinan itu menyekor 80%, di situ ada kata-kata bagus. Terus kemudian ada apa? Wajah yang tampil kalau sudah bagus dengan jempol begini kalau 100% itu. Kalau misalnya diketik 85% itu akan muncul nanti ekspektasinya, orangnya senyum aja, baik gitu aja bentuk senyum. Tapi kalau di bawah itu nanti gambar orang merenggut, itu tampil itu ekspektasi bentuk penampilan itu. Kalau di permen itu semacam itu muncul.
waktu Bapak Ibu disesuaikan ya, disesuaikan itu 12 bulan ya, itu targetnya. Itu Mas Habib, yang ini sudah oke, yang tadi ekspektasi hanya nambahkan itu aja Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan Mas Habib ya. Sudah benar. Terus mohon di share screen-nya dialihkan ke login saya Pak Habib ya. Siap. Tampilnya hampir sama Pak, bingung jadi Pak. Iya. Oh ini Pak Haji ini. Oke, monggo Pak Haji. Ya. Oke, matur nuwun Mas Habib. Nah, Bapak Ibu terlihat ya di login saya itu. Nah, di login ini Bapak Ibu, itu ketika Bapak Ibu ngeklik di poin ekspektasi itu ada pilihan. Ya, ada pilihan skor ya, tanda panah centang milih. Milih di matrik itu muncul ya itu. Oke, penilaian. Ya. Nah, ini ya ekspektasi. Ini ada pilihan, diklik yang centangan ini satu Mas ya itu. Nah, di matrik itu ada maksimal, itu ada unsur positif, ada 3 unsur positif dan ada 3 unsur negatif yang berlawanan. Kalau Bapak Ibu memilih unsur positif, itu dapat skor ekspektasinya 1 Bapak Ibu. Nanti ke depannya ini akan terjumlah otomatis dalam link itu akan muncul ekspektasinya apa. Oh, sudah memenuhi ekspektasi atau tidak, itu dari sini Bapak Ibu. Dari ini menu orientasi pelayanan. Ya, menu akuntabel ya juga sama, tinggal ngeklik Bapak Ibu, berusahalah untuk memilih yang unsur positif, ada unsur positifnya ya, selalu itu unsur positif. Bersikap ramah, unsur positif. Kalau diklik unsur negatif, skornya 0 Bapak Ibu. Itu semacam ini. Ini yang perlu diketahui Bapak Ibu dan operator semuanya, sehingga nanti ke depannya dalam skor itu ekspektasinya diwajib berusaha untuk baik. Kalau ekspektasinya jelek, nanti munculnya di poin terakhir di penilaian, di hasil penilaian akhir yang gambar Garuda itu munculnya nanti ekspektasi jelek. Nah, perlu pembinaan itu yang rawan itu di situ Bapak Ibu. Ini semuanya sudah ada, tinggal memilih. Begitu juga nanti pada item-item berikutnya. Itu saya kira itu tambahan Mas Habib, sehingga nanti sambil pembenahan proses untuk aplikasi ini sehingga bisa optimal untuk membantu Bapak Ibu kepala sekolah dan operator maupun pengawas sekolah terkait dengan SKP tahun 2022. Saya kembalikan lagi ke Pak Edi, Pak Dedi. Monggo Pak Dedi. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji atas tambahannya tadi. Baik. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab gitu. Baik. Jadi barangkali Bapak Ibu dari sekolah ada yang kurang jelas atau menginginkan informasi tambahan, monggo kami sediakan waktu yang terbatas untuk tanya jawab. Silakan raise hand. Oke, kita mulai dari Ibu Binti Ismiah. Ya, terima kasih Pak Dedi waktu yang diberikan. Pertanyaan saya pertama, berarti setelah si Agus tentang SKP ini dibenahi oleh dinas, maka SKP ini bisa dibuka dan guru bisa mengisi setelah kepala sekolah mengisikan dulu targetnya. Baru nanti guru bisa mengisi. Apakah begitu Bapak? Karena untuk SKP itu untuk guru kan ada 3 komponen, yaitu target, PKB, dan penilaian perilaku. Jadi kalau sudah bisa dibuka, berarti guru membuka target. Apakah demikian Bapak? Terima kasih. Mas Habib, saya jawab apa Mas Habib? Ya. Pak J, Pak, monggo Pak J. Ya, baik Bu, memang betul ya. Target yang mengisi target dulu kepala sekolah, jadi kepala sekolah dulu ya. Jadi kepala sekolah mengisi target dulu, terus kemudian baru guru membuat target. Kalau tidak, belum bisa guru membuat target secara otomatis itu di sistem. Tapi kalau modelnya manual yang tadi itu berarti nanti targetnya kepala sekolah itu diisikan secara manual sesuai dengan yang masih ada itu ya. Itu kalau lihat ya. Ini kan masih kelihatan yang manual sebelah kanan tadi itu Bu ya.
Nggih. Monggo Mas Habib kalau menambahkan. Nggih, sampun Pak. Nggih, jelas memang berurutan dari pimpinan dulu, baru nanti guru, yang terakhir guru nanti. Nggih. Nggih, monggo Pak Dedi. Dari SDN Baik, dari SDN Perak Barat 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya, Mas? Nggih, dengar. Waalaikumsalam. Nah, saya mau menanyakan, ini kan saya ada P3K 2 orang. Nah, P3K itu kan sudah punya NIK, gitu. Apakah beliaunya yang dari P3K ini juga mengerjakan SKP? Gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, tangane yo. Monggo Mas Habib. Ya, kalau Nggih. Baik, terima kasih Pak Aji. Menanggapi yang dari Perak Barat Pak Aji. Kami mohon maaf, ini nanti kami tanyakan dulu, nggih Bapak Ibu ya, yang mungkin teman-teman P3K. Ini saya tanyakan dulu ke pihak yang terkait juga, dalam hal ini ada BKPSDM. Apakah memang teman-teman P3K itu pakai SKP ini atau mungkin nanti ada penilaian khusus yang lain. Tapi kalau melihat saya kira sama Mas judulnya, Habib. sama mungkin nggih ya. Pak nggih. Sama Karena ya. judulnya kan sama ya. Nggih. ASN ya. ASN Ya. ada 2, PNS dan P3K. Nggih, nanti dilihat di sistem aja Ibu nggih. Nanti kalau memang teman-teman P3K bisa buat target ya berarti ya sama. Nggih. Itu Pak Haji nggih. Nggih, sama Mungkin- Pak. Nggih. Nggih. Itu Bu nggih. Hitung aja nanti secara sistem aja di aplikasinya. Baik, silakan selanjutnya Ibu Sri Bukis Untari dari SDN Margorejo. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ingin mohon izin Pak Haji, yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama tentang penilaian perilaku kerja tadi, yang menu ekspektasi tadi. Kan kita tinggal memilih apakah semua nanti penilaian itu dinilai yang menggunakan unsur positif semua, apakah ada batasan, misal yang baik atau yang nilai positifnya berapa atau semuanya positif berapa gitu. Kan ada 7 indikator tadi, apa semuanya harus bernilai baik semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tadi ada di menu SKP ada rencana kerja. Rencana kerja ini diisi kalimatnya untuk narasi itu apa yang cocok dengan pilihan kepala sekolah. Tadi kan ada menu menjadi kepala sekolah, itu berarti di rencana kerjanya diisi kalimat apa yang sesuai. Itu yang bisa saya tanyakan Pak Aji, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Aji. Waalaikumsalam. Nggih, Pak. Bu Kis, matur nuwun ya, pertanyaan yang bagus sekali Bu Kis. Terkait dengan penilaian yang perilaku. Perilaku itu kan masing ada 7 kompeten ya, ada 7 item yang dinilai ya. Berbeda dengan SKP tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan 5. 5. Ini 7. 7 item itu pun dibagi indikatornya ada 3 tiap-tiap item itu. Nah, di tiap indikator itu setiap indikator 1 misalnya. Ya, misalnya terkait dengan orientasi itu misalnya itu ada indikator pertama. Pada indikator pertama itu kan ada 3 pilihan positif, 3 pilihan negatif. Boleh Bapak Ibu memilih salah satu yang positif. Ya, totalitas itu tidak ada ketentuan ya. Kalau di dalam permennya tidak ada ketentuan ini harus skornya ekspektasinya harus memenuhi ekspektasi itu tidak ada ketentuan yang baku Bapak Ibu untuk permennya di situ. Tapi Bapak Ibu untuk
jenjang karir ke teman-teman itu biasanya sesuai ekspektasi. Itu harapan nilai akhir Bu ya. Dari skor Baik, itu ya. boleh ada Nilai di akhirnya baik nggih, Pak Haji. ya sesuai ekspektasi Bu bunyinya Ya, nanti itu ya, untuk sesuai perilaku ya. Nggih, siap. Itu nanti dari hasil grafik sesuai ekspektasi dengan klub kinerja yang dibuat rencana kinerja target. Tadi nanti ada grafik seperti kurva normal Bu, nanti grafiknya itu muncul. Itu kalau sudah jadi aplikasinya semacam itu lengkap semacam ini. Sehingga nanti akan link secara otomatis dengan penilaian yang dibuat. Itu jadi sesuai ekspektasi nilai baik nanti akan skornya dengan di kurvanya juga akan menjadi kurva yang normal yang baik. Ada tabel kurva normalnya nanti. Itu ya, sementara jawaban yang bisa saya sampaikan kalau lihat di permen saya menganjurkan di sesuai ekspektasi aja Bu ya, sesuai ekspektasi. Tapi jangan diskor positif semua, pasti nanti di atas ekspektasi bagus, sangat-sangat bagus nanti itu ya. Berarti itu, harus imbang nggih. Ya, imbang gitu. Nggih. Yang kedua Pak Haji, untuk yang rencana hasil kerja itu kita kan buat deskripsi. Itu deskripsinya sesuai pilihan target atau gimana nggih? Pak Ya, Haji? di sana pilih sesuai pilihan target. Kalau misalnya kepala guru yang membuat rencana perangkat pembelajaran misalnya, membuat rencana berarti target yang diambil dari kepala sekolah itu harus rencana, harus sesuai. Kalau dia mau melaksanakan KBM itu target yang harus sesuai dengan KBM itu. Begitu juga nanti kepala sekolah juga mau ngambil miliknya kepala dinas yang di atasnya itu harus yang rencana. Kalau membuat perencanaan program kerja kepala sekolah itu berarti di kepala dinasnya juga ambil rencana program kerja kepala dinas. Itu misalnya begitu. Sama-sama seperti itu. Itu harus match ya. Terus nanti yang lain itu menyesuaikan dengan pilihan-pilihan yang lain nanti ada Bu itu. Yang ada indikator kinerja utama dan indikator kinerja individu. Indikator kinerja utamanya itu yang pilihan yang di atas sampai itu, ada yang di bawahnya tambahan, yang terakhir tambahan. Tambahan itu yang termasuk ikut seminar itu ya, pengembangan diri dan sebagainya. Terus kemudian unsur penunjang itu masuk tambahan. Oke. Ya. Saya kira itu, Bu. Oke, siap Pak Haji. Matur nuwun sangat. Pak Haji, oke. Untuk selanjutnya silakan Ibu Ramlah di SDN Perak Barat. Monggo, dipersilakan. Ya, saya Pak Pampunten. Aduh. Bisa diambilkan gambar lain. Monggo Bu. Iya, sebentar Pak. Halo, mohon maaf, ini sinyalnya bisa dengar Pak? Mampunten. Bisa. Begini Pak, saya Bu Hana dari SDN Perak Barat. Yang saya tanyakan ini Pak, untuk target. Tadi ngendikannya dari kepala sekolah nggih. Kalau setelah itu saya buka, kok tulisannya begini Pak, target ditutup. Anda belum menargetkan. Nah itu Pak. Bagaimana Pak? Saya bingung Pak. Itu aja yang saya tanyakan. Mas Habib, mau nggak dijawab Mas Habib? Oke, sebentar mungkin bisa menjawab Bu. Baik, terima kasih Bu. Tadi kami sampaikan untuk sosialisasi ini memang yang kami buka hanya miliknya Pak Aji dan Pak Dangun. Yang lain belum, masih kami dalam proses finalisasi penyempurnaan ya. Kami mohon maaf, nanti setelah kami selesai, insya Allah nanti kami melalui Bapak Ibu pengawas atau mungkin melalui pengumuman yang di web di Spendik akan kami umumkan bahwa sudah dibuka untuk setting targetnya. Jadi memang jangan kalau buka saat ini tidak bisa. Ini juga ada jawaban di WA, kami jawab satu persatu. Jadi memang belum dibuka. Ini hanya sosialisasi aja, biar fokus juga nanti dalam pengerjaan SKP yang tahun ini. Karena memang SKP tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, betul. Ya, ini memang belum bisa dibuka Ibu. Ya, memang gitu ya Pak ya. Ibu. Iya. Mawon,
Nah, memang sengaja memang kami tutup, kami buka hanya dari login Bapak Kepala Sekolah 1, dari pengawas 1, yang lain belum. Ye. Itu pun ye. Berarti, maaf. berarti untuk pengisian targetnya menunggu dari dinas Ye. lagi dibuka gitu Ya, Pak ya? ye. Nanti serentak dibuka setelah finalisasi kami selesai. Ini kami dalam penyempurnaan. Karena ada beberapa yang kami harapan kami kan jenengan nggak ngetik gitu loh ya. Jadi kan masukan dari Pak Aji ngetik kan ya butuh waktu. Nah ini kami masih dalam proses untuk mudah-mudahan dekat-dekat ini selesai. Ya tinggal pilih-pilih. Termasuk perilaku sudah ya nggak ngetik tapi sudah milih. Yeah. Kemudian yang di PKKS Kepala Sekolah Pak, di situ ada poin yang berhubungan dengan target. Bagaimana Pak? Masih kita kunci ya Bu, enggak masalah. Yeah. Oh, enggak masalah ya. Berarti untuk PKKS yang ada Lanjut. poin itu kita menunggu dari dinas, nggih? Seperti itu. PKKS sudah, PKG sudah. Jadi memang tahun ini biasanya SKP dulu baru membuat PKG atau PKKS kan gitu ya. Memang tahun ini karena ada perubahan yang bisa dibilang berubah total. Jadi PKG-nya kita dahulukan dan SKP-nya belakang. Itu sudah kami sampaikan ke teman-teman admin yang kita undang hari Sabtu itu, kapan hari itu. Hendak disampaikan ke kepala sekolah, ke Bapak Ibu guru bahwa PKG dikerjakan dahulu, PKG-nya dahulu. Itu pun ya. Oke Pak. Ya Pak, terima kasih. Berarti kita nunggu nggih Pak, nggih pembukaan targetnya. Nunggu aja. Ya. Terima kasih Pak. Monggo Pak, jadi mungkin sudah. Oke, baik. Sepertinya ini sudah cukup jelas ya, karena dari pertanyaan-pertanyaan jadi juga sudah bisa dijawab langsung dan juga kemudian jumlah peserta yang resen juga sudah tidak ada lagi. Jadi kami harapkan bahwa ini sudah jelas atau kalau mungkin nanti ketika dijalankan mengalami kesulitan, nah itu bisa menanyakan kembali. Mungkin karena saat ini belum dicoba langsung, belum merasakan sendiri, jadi belum terbayang pertanyaan-pertanyaannya apa yang mau ditanyakan. Ngaten ya. Ya semoga nanti memang ini benar-benar jelas dan nanti benar-benar nggak ada kesulitan ketika sudah dijalankan. Itu harapan kita semua ya. Oke baik. Jika sudah tidak ada, nah kebetulan kita sudah menjelang pukul 14.00. Kami cukupkan sekian. Tidak ada tambahan ya dari Pak Aji maupun. Alhamdulillah. Menambah Pak nanti link presensi mohon diisi link presensinya. Ya baik. Silakan diisi link presensinya gitu sebelum kita tutup. Sampai kemudian meninggalkan ruangan ini tanpa mengisi presensi terlebih dahulu. Oke. Sudah? Jika tidak ada, kami cukupkan sekian. Kami sebelumnya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian menyempatkan diri untuk menghadiri acara sosialisasi yang kami adakan pada siang menjelang sore hari ini terkait pengisian SKP tahun 2022. Semoga informasi yang kami bagikan tadi bermanfaat bagi kita semua, baik dalam menunjang kelancaran pekerjaan maupun dalam pengembangan Bapak Ibu semua. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam pelayanan maupun tutur kata kami. Kami akhiri kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lagi di lain kesempatan dalam keadaan Matur nuwun Pak Haji, matur nuwun Mas Habib, Pak Dedi, Terima kasih. Bapak Roni. Nggih, matur nuwun sedaya. Terima kasih semuanya. Mohon izin li. Thank you Pak. Sampun Bu nggih. Nggih, sami-sami.